Sekarang kita lanjut pada kuadran keempat. Jadi untuk kuadran keempat itu dia dibatasi oleh atau besar sudutnya itu berada antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi saya minta tolong pada Ananda untuk diperbaiki catatannya. Jadi di sini bukan 180 tapi 270. Nah, jadi saya ulangi, untuk kuadran keempat itu dia besar sudutnya antara 270 sampai 360 derajat yang dibatasi oleh sumbu X ini bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif. Jadi ini posisinya kuadran keempat itu di sini. Dari sini ke sini 270 sampai 360 derajat. Sehingga untuk di kuadran keempat perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah cos dan secant. Nah, sisi samping per sisi miring. Nah, tadi itu adalah X-nya positif, R-nya positif, jadi positif per positif sama dengan positif. Sedangkan di secant theta itu adalah sisi miring per sisi depan sudut, berarti positif per positif sama dengan positif. Jadi saya ulangi, di kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos dan secant. Yang lainnya itu bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk contoh soalnya, jadi perhatikan sama cara penyelesaiannya dengan tadi contoh di kuadran ketiga, yang membedakan hanya titiknya saja, X dan Y-nya. Nah, kalau di kuadran keempat tadi X-nya positif, jadi lihat saja di sini X positif, Y-nya negatif, oh berarti dia di kuadran keempat. Nah, kalau di kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, itu di kuadran pertama X-nya positif, Y-nya positif. Nah, di kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi di situ bedanya saja, cara penyelesaian soalnya sama. Nah, itu untuk soal nomor 1. Sedangkan untuk contoh soal nomor 2, tentukan tanda dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Jadi untuk soal nomor 1, tangan 146. Nah, apakah dia nilainya positif atau negatif? Jadi lihat saja di mana itu tempatnya sudut 146. Nah, ternyata sudut 146 itu berada di kuadran kedua. Kenapa dia di kuadran kedua? Jadi ingat di kuadran kedua itu dibatasi oleh besar sudut 90 sampai 180. Jadi kalau 90 sampai 180 berarti ada di situ sudut 100, 120, 130, 140, 6, 150 dan seterusnya. Yang jelas 90 sampai 180. Kalau dia menanyakan tangens, jadi dia bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Lihat tabelnya. Ada tabel kemarin juga saya sudah tuliskan itu. Nah, tabel yang seperti ini. Jadi lihat di kuadran kedua. Yang penting tahu sudut ini berada di kuadran keberapa, berarti sudah bisa menentukan positif dan negatifnya. Nah, contohnya lagi untuk sudut secant 313. 313 ini berada di kuadran keberapa? Oh, dia di kuadran keempat. Karena kuadran keempat tadi itu dibatasi oleh besar sudut 270 sampai 360. Berarti kalau 313 untuk secant 313, oh lihat secantnya. Oh, ini untuk di kuadran keempat yang bernilai positif itu adalah secant, berarti secantnya berarti untuk G-nya itu secant 313 itu bernilai positif.
karena berada pada kuadran keempat. Yang besar sudutnya itu dibatasi oleh sudut 270 sampai dengan 360. Nah, jadi saya anggap untuk soal nomor 2 itu, lihat saja sudut itu berada di kuadran keberapa. Nah, kemudian lihat tabelnya, apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, contohnya cos 256, berarti cos 256 itu berada di kuadran ketiga. Nah, untuk cos di kuadran ketiga dia bernilai negatif. Nah, makanya dia 256 itu bernilai negatif. Oke, demikian penjelasan kita untuk materi kuadran ketiga dan keempat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.